Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya menyampaikan apa yang menjadi tujuan kalian bersama. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat malam bagi adik-adik putra maupun putri. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru dari SMA Singkong dari Singkong Surabaya ya oke. Yang kami hormati dari Bapak ataupun mas-mas dari pendamping dari Surabaya, dan juga yang kami hormati mas-mas pengelola wisata di Desa Nganggeran. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semuanya dikaruniai kesehatan dan juga keselamatan sehingga bisa berkumpul di pendopo ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan di sini saya mohon waktu sebentar ya untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan kenduri, dan nanti adik-adik sekalian bisa tahu apa maksudnya dan tujuannya bagaimana, dan juga nanti yang terakhir bagaimana, seperti apa rasanya nasi kendurian di desa wisata ini ya. Terlebih dahulu perlu diketahui bagi adik-adik semuanya, mungkin kalian ya segede atau sebesar ini baru sekali ini tahu kenduri ya, tapi harap diketahui bagi adik-adik semuanya ataupun dirinya ada di sini bahwa di desa wisata Nganggeran ini masih sangat kental dengan tradisi budaya seperti kenduri. Jadi ini patut dilestarikan bagi masyarakat desa wisata Nganggeran. Selalu diadakan kenduri. Kapan? Nah ini kapan itu ada waktu-waktu tertentu. Jadi tidak setiap hari ataupun setiap minggu, tidak ada ya. Jadi harus diketahui yaitu kapan, bila mana warga masyarakat itu punya hajat ataupun keperluan ya. Contohnya warga masyarakat punya hajat pernikahan, itu terlebih dahulu diadakan kendurian. Yang kedua itu khitanan ya. Itu ada lagi kalau ada orang hamil pertama ya, umur 7 bulan kandungannya, itu diadakan juga kenduri. Dan juga perlu diketahui bagi adik-adik semuanya, kalau ada orang mendirikan rumah ya, mendirikan rumah, pasang kayu yang paling atas atau ujungnya itu pasti juga diadakan kendurian. Dan juga yang paling unik ya, warga masyarakat ini adalah mayoritas peternak. Jadi kalau itu sapi atau lembunya ya, sapi, tahu sapi. Nah, sapi punya anak itu pun juga diadakan kendurian. Karena apa? Kita merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu dikaruniai rezeki itu kalau memang itu sapinya beranak ya. Itu tadi event-event ataupun waktu-waktu diadakan kendurian di Desa Nganggeran ini, karena
kita selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa menurut kepercayaan dan juga tata caranya sendiri-sendiri, ya. Selalu ingat apa yang dikaruniakan kepada kita semua. Kita harus ingat kepada yang mengasihi kita. Dan juga di sini ini adalah suatu wujud syukur, ya. Nanti kita mengadakan pesta ataupun makan bersama di sini. Dan juga di sini nanti adik-adik kalian ketahui bahwa yang dimasak itu adalah hasil pertanian dan peternakan, karena mayoritas di sini, saya ulang lagi, yaitu adalah petani dan juga peternak. Di sini walaupun ini bentuknya beda, itu sudah namanya juga beda, ya. Dan juga ini saya awali dari yang pertama. Itu ada nasi yang wadahnya besar. Nah, ya, kata besar-besar itu sama nasi, ya. Itu nasi. Ya, itu nasi. Itu ada namanya. Mungkin adik-adik sudah tahu, itu kalau di sini itu dinamakan nasi gurih, ya, nasi. Nek cara Jawane jenenge saged basa Jawa niku sego gurih, nggih. Jadi rasanya gurih, ataupun bisa juga disebut nasi uduk, ya, nasi uduk itu nasi, ya. Tapi itu ada tata caranya kalau di sini, tradisi ini. Jadi tata caranya apa? Kalau orang memasak nasi uduk itu harus memenuhi tata cara, karena mayoritas sini Muslim. Itu adalah yang pertama. Kalau yang masak itu laki-laki harus bersuci, berwudu, membersihkan diri terlebih dahulu, ya. Itu kalau yang masak laki-laki. Dan kalau yang masak itu perempuan, itu kalau baru datang bulan itu tidak boleh memasak nasi uduk itu tadi, karena ini disebut nasi suci, ya, suci. Nanti kalau kita makan bersama, biar menjadi kekuatan tubuh kita, ya. Itu nasi suci atau nasi uduk, itu adalah simbol dari lambang itu juga. Dan juga nasinya itu sudah diramu oleh bumbu, jadi nanti rasanya sudah berbeda dengan nasi biasa. Itu yang pertama. Atas kita pindah ke yang lain. Itu ada ikan ayam, ya, ikan ayam. Nah, ini ayam, ya. Ini bukan ayam goreng, ya. Ini kalau di sini itu disebut ingkung. Ingkung, apa maksudnya? Kita diminta manekung itu manembah, ingat kepada Yang Maha Kuasa menurut kepercayaannya masing-masing, juga dengan tata cara masing-masing. Kita selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, yaitu ingkung ataupun manekung menambah kepada Yang Maha Kuasa. Dan juga di sini yang dimasak itu adalah ayam kampung, ya. Jadi itu tidak boleh diganti dengan ayam potong, itu tidak boleh. Jadi harus dengan ayam kampung, dan juga itu harus ayam pejantan. Jadi juga betina juga tidak diperbolehkan, harus ayam jantan yang dimasak dengan ataupun dinamakan ingkung itu tadi, ya. Inilah ingkung. Dan juga kita tidak lagi, itu juga ada nasi tapi bentuknya sudah lain, ya. Nasi biasa satu dibikin lancip
seperti gunung. Nah, dan juga dikelilingi berbagai macam sayur mayur ataupun lauk. Itu namanya sudah berbeda. Itu adalah nasi emong. Nasi mong, ya mong ya. Ya, nasi mong. Karena apa kok dinamakan nasi mong? Kita selalu diminta, selalu ingat yang momong kita atau yang ngasuh kita, yaitu bapak dan ibu kita yang ngasuh dari bayi sampai saat ini. Itu selalu diingatkan supaya kita doakan mudah-mudahan dikaruniai kesehatan dan keselamatan dan juga panjang umur sehingga bisa mengasuh kita sampai akhir nantinya, ya. Itulah yang dimaksud dengan nasi mong. Dan di sampingnya itu juga ada nasi itu nasi biasa, tapi bentuknya sudah berbeda. Itu juga namanya beda. Itu dinamakan nasi golong, ya, nasi golong. Apa kok disebut nasi golong? Maksudnya kita hidup di dunia ini berbagai macam. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, mungkin lain bahasa, juga lain agama, tapi kita satukan menjadi satu, ya. Di sini apa tujuannya? Kita sepakati menjadi tujuan kita bersama. Jadi berbagai macam pikiran kita satukan menjadi satu tujuan, yaitu menjadi golong gilik tekad semangat kita. Dan juga itu bisa dilambangkan dengan lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda suku, agama, dan asal, kita tetap satu, ya. Makanya ini dinamakan nasi golong. Jadi semua tujuan ataupun pemikiran yang lain-lain kita satukan menjadi satu golong gilik. Tujuan kita itu arahnya kemana. Dan juga di sebelahnya ada bungkusan kecil, itu dinamakan nasi wiwit, ya. Wiwit itu awalan. Jadi kalau warga masyarakat itu punya hajat, awalan ataupun akhir, itu pasti diadakan pendurian seperti ini. Tidak ada lain, tujuan kita bersama memohon kepada Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dikaruniai kesehatan, keselamatan, sehingga apa yang menjadi tujuannya bisa tercapai dengan selamat. Dan juga itu berbagai macam lauk-lauk, sayur mayur, ada telur. Sudah saya katakan bahwa di sini yang dihidangkan ataupun dimasak hasil pertanian. Jadi warga masyarakat itu mayoritas petani. Maka dari itu di sini yang dimasak ataupun dihidangkan tadi yaitu hasil pertanian. Muji syukur kepada Yang Maha Kuasa dikaruniai rezeki dalam pertaniannya. Dan juga nanti setelah ini adik-adik bisa makan bersama di sini, tapi makanya mungkin sudah dijelaskan itu tidak pakai piring ataupun sendok, ya, karena tradisi di Desa Ngelanggeran itu dari sejak dahulu sampai sekarang itu makanya pakai daun, yaitu daun jati dengan daun pisang. Nah, perlu diketahui adik-adik bahwa kalau di sini setelah ini nanti dibagi itu dibawa pulang, jadi dimakan bersama-sama dengan keluarga di rumah. Itu kalau warga masyarakat di sini. Tapi kalau adik-adik di sini nanti setelah itu mendapat bagian, yaitu dipersilakan untuk menikmatinya, ya. Nanti coba dirasakan bagaimana rasanya, beda nggak dengan nasi di sini atau di Surabaya, ya, dibedakan.
nanti. Dan juga yang paling penting, saya juga berdoa, ya, berdoa karena saya Muslim itu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mendoakan kepada adik-adik semuanya nanti mudah-mudahan bisa semuanya lulus dalam menempuh ilmu di SMA, ya, semuanya nanti bisa tercapai apa yang menjadi tujuan kalian semuanya. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, saya juga berdoa mudah-mudahan kalian setelah lulus nanti bisa diterima di universitas yang kalian sukai, dan juga itu menjadi keinginan kalian semuanya. Mudah-mudahan nanti juga bisa tercapai apa yang menjadi tujuan kalian bersama. Setelah ini nanti pulang dari sini juga bisa dikaruniai kesehatan, keselamatan, sehingga sampai di tujuan ataupun di Surabaya nanti bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga nanti bisa tercapai apa yang menjadi cita-cita adik-adik putra maupun putri semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, di sini yang paling terakhir sebelum kita makan bersama itu ada doa, ya, doa menurut kepercayaan saya sebagai Muslim, dan juga adik-adik ataupun bapak ibu guru semuanya mohon untuk berdoa menurut kepercayaannya, juga tata caranya sendiri-sendiri. Kita memohon kepada Yang Maha Kuasa mudah-mudahan dikaruniai keselamatan, kelancaran, sehingga nantinya bisa puas dalam adik-adik atau bapak ibu guru berlive in di desa wisata Ngelanggeran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka salamatan fid dini wal afiyatan fil jaddi wa jadatan fitni wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa tabaqtal maut. Allah yalana fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afatan bisabr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian adik-adik yang bisa saya sampaikan, dan juga bapak dan ibu guru yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata saya yang kurang pas ataupun berkenan di hadapan hadirin semuanya. Terima kasih waktu dan tempat kami kembalikan kepada Mas Pengelola. Terima kasih. Matur nuwun Pak Yanto selaku Roes atau Mutin yang memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Adik-adik semuanya, ini kita akan bagi, ini butuh proses. Jadi nanti tahap pertama kita akan bagi daun ini. Daun ini menjadi alas kalian untuk makan. Nanti kalian akan diajari cara membungkus. Jadi semuanya dapat dulu, baru makan, baru belajar bungkus, baru makan bareng. Ketika sudah dapat tetap ditunggu, jangan makan duluan.
Karena ini adatnya kalau di sini ini sebenarnya dibawa pulang. Jadi di rumah itu ada ibu, ada istri, ada anaknya yang menunggu untuk dimakan bareng. Cuman karena ini menjadi pembelajaran bagi adik-adik, ini dimakannya di sini secara bareng-bareng. Tapi secara adatnya teman-teman akan dikasih contoh cara membungkusnya seperti apa menggunakan daun. Ini daun jati dan daun pisang. Baunya ya bau daun jati dan itu sangat enak. Pertama itu, kemudian yang kedua nanti jarak duduknya tetap teman-teman habis ini akan membagi daun dan akan geser duduk kalian agar kalian tertata, bisa dikasih jarak untuk naruh nasi. Yang bergerak hanya kakinya dan tangannya. Sementara untuk mulutnya jangan bergerak dulu, pasti nanti habis itu rame. Itu ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, minum sudah disiapkan di belakang. Kita juga nyiapin air mineral gelas. Nanti akan kita bagi biar teman-teman nggak bolak-balik berdiri. Itu kita siapin. Tapi kalau masih kurang, refill minumnya di belakang. Habis itu selesai, semua tikar dalam kondisi bersih. Jadi kalau misalkan nanti ada daun dan sebagainya kotorannya, kemudian termasuk dengan bekas botol minumnya dibuang ke tempat sampah. Lalu ketika sudah bersih, kita akan briefing untuk program besok pagi. Bisa dipahami ya teman-teman? Kalau sudah, monggo teman-teman dibantu pendistribusian daun sama menggeser duduknya adik-adik semuanya. Dan kita akan mulai membagi daunnya dulu, Mas.
Oke, perhatiannya. Teman, kita akan kasih dua centong kebanyakan. Laki-laki 2 centong cukup? Yang perempuan 2 centong? Pas. Oke, lo tanggung jawab lo. Tapi kata Pak Rois tidak boleh nyisa, ya. 2 centong itu lumayan, ya. 2 centong. Saya perlihatkan sampelnya ya. Cek kalau sudah jadi, kalian lihat sampel 2 centong. Oke, yo, pos, jawab.
Semua.
Yang belum dapat angkat tangan. Ya tangan siji wae, tangan siji ae. 1 2 3 4 orang. Yo. Urusan nambah. Musik. Sabar. Dihitung 4 kurang 4 orang. Oke, cek lagi yang belum dapat mana yang belum dapat? Wes, oke, sudah. Oke, kawan-kawan selamat makan. Ayo coba sabar. Selamat makan. Oke, nanti boleh nambah ya. Semua boleh nambah. Sayur, kerupuk, nasi, lauk, tulang, boleh. Tempe, boleh. Kalau sudah habis boleh nambah.
Lemah anjir iki yo ning kene iki. Yang mau nambah, angkat tangan. Apa? Nasi. Nasi sekarang tambah nasi. Mari dong. Rambu. Besok tri lah. Iya dong. Ayo. Besok tri. Ayam. Besok tri. Oh, beda.
Yang mau nambah nasi? Siapa yang mau nambah nasi? Yang cowok-cowok nambah nasi enggak? Nah itu dekat-dekat. Cuci kemana? Cuci itu sampai depan itu. Karo lawe Pak. Karo ngano lawe setitik iki ndok apa-apa kuwi. Nah. Tulang. Tulang. Yang mau tulang. Lah itu tulang. Sambelnya habis. Telur. Heru. Siapa yang? Boleh. Ya. Yang cewek-cewek yang nambah nasi. Semuanya. Oke. Oh. Tulang. Gini. Minta sebutan tadi kan? Tulang. Ya, pacok. Yang nambah ya. Menambah birokrasi. Sebelumnya isi Borono. Iki. Iki jualan iki. Soal sing gede. Apa? Nah, orang ditambahin ya.
Ada nana isinya ada nih. Sini gula.